Assalamualaikum. Tolong Pak Presiden Republik Indonesia, anak saya udah 5 tahun gak pulang. Tolong. Kabarnya mendesiksa nih majikannya, nggak pulang-pulang, gaji nggak diturunin, anak saya disiksa di sana. Tolong Pak Jokowi, anak saya tuh biar pulang. Di bel juga nggak aktif. Pak, tolong yang punya nomor Pak Jokowi kirimin ke saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kan? Begitu banyak video-video yang model kayak gini, TKW minta tolong atau keluarganya yang minta tolong, karena TKW-nya mungkin yang nggak bisa minta tolong, akhirnya ya pihak keluarga yang minta tolong gitu. Aku nggak tahu harus ngomong seperti apa. Semoga aja TKW-nya segera dapat bantuan ya, dipulangkan ya, semoga beritanya benar. Terus untuk keluarganya sabar, insya Allah pasti ada jalan lah gitu. Seandainya saya kerja di KJRI atau KBRI, saya tuh pengennya kerja di bagian lapangan. Jadi nggak pengen yang tinggal stay di kantor, tapi aku pengennya yang di lapangan, yang langsung survei, langsung membantu para teman-teman yang dapat masalah kayak gini gitu loh. Kasihan banget sih. Untuk ibunya ini, yang pertama, kalau biasanya ya TKW itu nggak resmi pakai visa ziarah, kalian itu jangan berharap ya, kecuali keajaiban gitu loh. Jangan berharap kalian bisa dipulangkan cepat-cepat. Yang pertama tuh visa ziarah. Kalau kalian kesini pakai visa ziarah, kalian tuh harus siap kapan aja kalau pulang, majikan itu terserah majikan gitu loh. Jadi kalian nggak bisa, Mas, aku baru 7 bulan, mau lanjut 1 tahun, bisa nggak pulang? Aku pengen pulang baru 1 tahun, aku pengen pulang nanti 2 tahun gitu. Sepertinya akan susah ya, kalau kalian tidak dibuatkan igoma, apalagi visanya tidak diperpanjang, itu udah, kalian termasuk orang yang nggak resmi gitu. Dan kalau mau pulang, itu terserah maunya bos ya, bukan kita yang ngatur gitu loh, karena kan tidak ada aturannya gitu loh. Kalau yang resmi kan misalkan setahun sekali pulang atau 2 tahun sekali pulang, itu kan ada aturannya jelas gitu. Tapi kalau kalian kesini pakai visa ziarah dan nggak ada aturannya, ya terserah bos dan kalian harus siap itu gitu loh. Karena banyak teman-teman yang sampai saat ini tuh nanyain saya, Mas, aku baru 3 bulan nih, aku pengen pulang, terus kira-kira kalau tiket sendiri bisa nggak gitu. Ya semuanya tergantung majikan. Ada yang, Mas, aku baru 1 tahun nih di majikan, aku pengen pulang walaupun tiket sendiri bisa nggak gitu. Terus juga ada yang dari Syarikah itu nanya, Mas, aku 7 bulan, 8 bulan di Syarikah, rencananya aku mau 1 tahun aja nih kerja di Arab Saudi terus pulang, nggak apa-apa beli tiket sendiri. Nggak semudah itu. Semuanya tergantung majikan dan juga Syarikah ya. Kalau kalian terikat dengan Syarikah ya berarti minta izinnya ke Syarikah. Tapi kalau majikan ya majikan. Tapi itu akan sulit ya. Kalau sebelum waktunya kalian minta pulang, itu akan berisiko untuk dipersulit semuanya, dibatasin semuanya. Karena mereka berpikir bahwa kalian itu udah kayak nggak betah dan pikirannya dengan Indonesia gitu. Entah HP-nya disita, internetnya nggak dikasih, wifi-nya diputus, kemudian mungkin akses keluarnya dibatasin, diawasin. Itu resikonya kayak gitu sih. Resiko terburuknya kayak kalian akan jadi tempat pelampiasan gitu loh. Jadi kayak bos gampang marah, gampang ngomel, dan yang lainnya kayak gitu. Jadi itu sangat beresiko sih. Kalau saran saya untuk teman-teman yang mungkin belum 2 tahun, mendingan diam aja dulu lah. Kita kerja aja walaupun sebenarnya nggak betah, udah, karena udah telanjur di sini gitu loh. Udah selesaikan 2 tahun minta pulang. Udah, kalau udah posisi 2 tahun nih, sebelum 2 tahun mungkin kurang sebulan, 2 bulan, aku udah mau 2 tahun, aku mau selesai kontrak, bilang aja mau cuti, kalau nggak bisa cuti ya udah exit gitu. Kemudian untuk perlakuan kasar, informasi dari ibunya kan anaknya mendapatkan perlakuan yang nggak enak lah, main fisik sama majikannya. Kalau kayak gitu saya harus fair mengatakan bahwa semuanya harus ada buktinya sih. Jadi misalkan anaknya kasih bukti lebam-lebam, atau mungkin di video ada kasus kayak kekerasan fisik, kayak gitu harus ada buktinya sih. Jadi untuk ibunya tetap berpikiran positif ya, semoga aja nggak ada kekerasan fisik lah, karena kan belum ada buktinya gitu. Mungkin yang dimaksud ibunya ketika anaknya minta pulang itu terus mungkin di apalah gitu ya, mungkin nggak terlalu yang kasar-kasar, itu mungkin sih. Jadi kita nggak bisa langsung kasih kesimpulan anaknya kayak
seperti yang disampaikan ibunya gitu. Semoga aja nggak benar ya. Karena apa? Untuk teman-teman yang kesini pakai visa ziarah, itu kan cutinya itu nggak tahu kapan gitu. Terserah maunya bos, terserah pas baiknya bos kapan gitu. Akhirnya ya kalau dikasih ya dikasih gitu. Tapi kalau enggak, biasanya kalau kayak gitu akan ditahan-tahan gitu. Misalkan kita udah 2 tahun nih, nambah dulu nih 1 tahun ke depan, insya Allah pulang. Mungkin dirayu-rayu gitu. Akhirnya TKW-nya ya udah ngikutin. Jadi TKW-nya tuh nggak mikir wah bosnya akan bohong gitu. Nggak mungkin gitu. Karena mungkin dengan rayu-rayuan, kalimat-kalimat manis atau hadiah itu bisa jadi gitu. Tapi setelah 1 tahun ke depan dijalani, suruh nambah lagi, alasan akhirnya sampai 5 tahun kebablasan, dan ketika pengen pulang nggak dikasih gitu loh. Karena kalau memulangkan para TKW dengan visa ziarah juga mereka akan rugi sih. Jadi ya menurutku kayak gitu sih. Seperti yang barusan aku jelasin, ibunya kan bilang sekarang HP-nya nggak bisa dihubungin. Ya itu tadi, orang kerja pakai visa ziarah, nggak dibuatin iqomah, nggak diperpanjang visanya, ya kalian akan dibatasin kayak gitu tadi. Misalkan minta pulang, itu ya akan bener-bener dibatasin gitu loh. Saya tidak bilang semuanya sih, tapi kebanyakan, oke? Kayak pintu keluarnya juga dibatasin, yang biasa kita bebas buang sampah mungkin sekarang dibatasin atau diawasin, HP juga disita, dimatiin, wifi nggak dikasih, mungkin gaji nggak dikasih, karena kalau dikasih gajinya mungkin beli pulsa atau apalah gitu. Makanya kalau TKW bilang pengen pulang sebelum waktunya, resikonya sih kayak gitu sih. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Semoga TKW-nya segera dapat bantuan. Untuk keluarga yang di rumah, tetap berpikiran positif, sabar, berdoa, insya Allah anaknya segera dipulangkan ke Indonesia lah, dapat bantuan di sininya.